appreciating with the original material. We watched the whole episode, the whole season all over again basically ya. Ternyata ada juga kehidupan seperti di Upper East Side di Jakarta. Ya kita ngebayangin that we're that person gitu. Jadi kalau aku sih I totally relate to Blair. Kalau Serena Blair tuh udah love banget ya nulisnya. Kalau udah cowok-cowok kayak Chico, ada geng tuh kayak kita harus belajar lagi gak sih? casting sih itu udah paling ribet. Aku jarang sekali menggunakan cast yang muda-muda banget. I find that the character of Blair is very complex, very opposite from myself. Walaupun dengan celotehan dia yang mungkin bisa menyakiti orang, she's a very straightforward person. If she's jealous, she would say she's jealous, or if she's mad, she would say she's mad, which means that she's actually a pure person and she's not fake. Blair is my best friend. The only person that I talk to about my family, about all my secrets, and someone I can have fun with. Serena loves her brother so much, more than anything. Ini di sekolah itu lumayan awkward sih, gak punya teman sama sekali kecuali mungkin Serena pada akhirnya karena dia ini paling real di antara yang lain. So dengan bapaknya deket banget gitu dan malah figur bapaknya ini kayaknya lebih ada di Denny gitu. Kadang-kadang Denny dan bapaknya nih kayak diskusinya kok kayak Denny yang bapaknya kadang-kadang gitu, kalau sama bapaknya lucu banget. Oke Pak. Hey man, welcome to my crib. Nggak bakal ada yang bisa gantiin Chuck Bass-nya Edward Westwick. Itu udah nggak mungkin. Kenapa saya kandidat Bass? Because I'm not Chuck Bass. Aku Chico Salim, which is inspired by Chuck Bass gitu. Jadi kalau si Chico dia belak-belakan, genit ya genit, kaya ya kaya. Nathan itu bisa dibilang sebagai seseorang yang sangat hangat compare ke teman-temannya. Dia bisa dibilang rendah hati sih. Nate itu lebih prefer kalau circle of friends-nya dia small. Keluarga Nate itu sangat memaksa Nate untuk menuju ke suatu direksi yang dia nggak mau. Nah, di saat-saat kayak gitu dia bisa menjadi seseorang yang rebellious ke keluarganya. Jadi really adores Blair and her gang, rela melakukan apa aja. Sebagai junior, mau disuruh-suruh. Jenny dan Dan, mereka really close, mereka jahil banget. They're really playful, keluarganya kan juga emang warm, so they're really close sama ayahnya juga, sama ibunya juga. I think keluarganya Jenny dan Dan tuh emang paling seru sih. Vanessa itu karakternya kompetitif, terus very smart, terus juga orangnya warm. Two people that she likes, dia warm banget, helpful, terus juga selalu mau include orang lain sebagai bagian dari keluarga dia gitu. Wardrobe itu benar-benar membantu karakter aku untuk lebih pop up gitu. Hype banget. Mengikut sertakan desainer Indonesia. Quite challenge for me because when I come to the set or to the location, I come with cargo pants and a t-shirt. While when I get on set, I become a girl with all silk and satin and all those lace dressed. Seragamnya pun kita buat semana mungkin itu juga, walaupun kita setting di Jakarta, mereka tetap keren deh. Accessorize biar kelihatan glamour. Karena aku dan Lucky obviously belum punya anak seumuran mereka, itu narasumbernya justru banyak dari teteh masuknya. Iya, dan isu soal overprotective parents, hal-hal yang banyak dialami generasi Z sekarang gitu, itu juga bagian dari riset kita sih. Hubungan anak dan orang tua nggak ditutup-tutupin apa adanya, malah kadang-kadang orang tua yang belajar sama anaknya ya. Zaman sekarang emang kan zaman instan, semuanya ada. Dulu tuh kita satu arah. Orang tua ngomong, anak diem. Kita nurut, iya, oke, iya. Kalau anak sekarang enggak. Together as a family for your family. Can you do that, babe? Kalau kita belum bisa dewasa menghadapi anak-anak yang beranjak dewasa ini, ya kita artinya harus banyak belajar sebagai orang tua. Teteh, Mbak Prita, and Mas Andri really supports me as someone who is new to the industry. Dan aku suka bilang ke teteh, kalau ada yang kurang kasih tahu ya ke Jihan biar bisa dibenerin atau at least I can anticipate. And they taught me a lot, and they are really, really good directors. Like they can direct on point, exactly what they wanted. Aku menginfuse budaya Indonesianya dari critical thinkingnya si Gossip Girl. Ya, begitulah netizen. Mama Lily juga hobi menutupi problematika anak-anaknya. Pokoknya image itu segala-galanya.
Jadi kita nggak bisa ngejudge orang main kayak sombong anjing, tajirin, tapi kita harus bisa tahu juga dia brought to that environment. Makanya dia jadi orang yang kayak gitu. Kita bisa belajar itu sih dari Gossip Girl Indonesia.